Tes. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa yang ada kita tidak usah menunggu siapa yang belum hadir. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita iringi pujian yang mengatakan suci, suci, suci. Supaya jemaat bangkit berdiri. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji, suci, suci.
memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak ada di tempat ini untuk memuji Engkau. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Kalau ada yang malas, kiranya Engkau ketuk hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan yang mengatakan ku masuki gerbangnya. Saudara-saudara kami semua, mari kita memuji nama Tuhan yang mengatakan, Yesus kekasih jiwaku.
menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo persilahkan. Dan kalau tidak ada, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bagi Tuhan. Ku
pujian yang kami naikkan. Kami tahu Kau bertahan di tengah-tengah pujiannya, kami tinggikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu dan setiap kami. Sungguh hamba-Mu terbatas, kami percaya firman-Mu akan lebih jauh berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah ya. Saya bersyukur hari Sabtu kemarin gitu ya. Saya diantar sepaket makanan gitu ya. Maaf tidak bisa dibawa ke sini karena ya nggak bisa. Oh iya. Tapi saya jarang di rumah Om. Gitu ya. Jadi pagi-pagi sudah diantari, ada ketupat, ada opor dan sebagainya. Saya bersyukur gitu ya untuk kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Ini bisa diturunkan sedikit kah? Game minta tolong. Ya sama ya sudah cukup segini. Oke, terima kasih ya. Saya minta maaf kalau saya pakai sendal. Hari Rabu waktu minggu ini minggu yang baru ya. Saya itu mau nganter anak pagi-pagi. Terus saya pinjam motornya anak saya yang nomor pertama itu. Aku pakai motorku ya, gitu. Motornya ada di luar gitu ya. Terus saya coba keluarkan, jadi ada mobil kami gitu ya yang ada di garasi itu. Saya coba keluarkan dan standarnya dengan sangat-sangat mulus sekali mendarat di kuku jempol saya. Dan itu rasanya Jadi ini proses penyembuhan Bapak Ibu. Jadi saya minta maaf kalau saya tidak memakai sepatu karena saya coba ke dokter tutup semua gitu ya. Saya coba ke klinik tutup semua. Jadi pengobatannya masih bersifat yang bisa saya lakukan gitu ya. Beberapa saya minum antibiotik juga supaya tidak badan demam dan sebagainya. Bersyukur sudah jauh lebih baik. Saya paksa pakai sepatu, nanti waduh, kayaknya masih belum bisa deh. Saya dikasih ide istri saya pakai kaos kaki. Nah, istri saya ngasih kaos kaki luar biasa. Satunya hitam, sebelahnya warna biru. Saya baru sadar ketika tadi di jalan, kok kaos kaki saya beda ya? Rupanya kasih kaos kaki saya langsung pakai. Saya nggak sadar, tapi nggak apa-apa. Saya pikir tidak mengurangi hal-hal yang penting ya dalam hidup saya gitu, pagi hari ini. Itu saja. Terima kasih Kak. Gitu ya. Ya, terima kasih semua yang sudah dikerjakan oleh tim pujian penyembah. Saya menyambut ini ada rekan saya, senior saya di STT, Mas Yunus ya. Ini sahabat saya juga, kami banyak terlibat di beberapa hal yang penting. Ini senior saya di STT. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan powerpoint-nya. Menang atas iri hati dan kekecewaan. Nah, perikop ini, judul ini akan sangat berbicara banyak tentang bagaimana kisah Yohanes Pembaptis ketika dia ada di dalam penjara dan dia menanyakan, sebenarnya Yesus itu Mesias atau enggak? Atau kami harus menunggu lagi orang lain? Nah, kisah ini yang sangat-sangat kita harus sama-sama berhati-hati dalam kehidupan kekristenan kita. Sama-sama kita belajar pagi hari ini menang atas iri hati dan kekecewaan. Perikop ayatnya yaitu ada di Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Nanti kita akan buka bersama-sama, tapi dalam nanti perjalanan kita sama-sama belajar ya. Saya minta slide selanjutnya dulu. Menang atas iri hati dan kekecewaan. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada namanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mulus itu sangat berbahaya gitu ya. Sangat berbahaya. Dan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kehidupan gak seperti itu. Terkadang ada tantangan, betul Bapak Ibu ya. Ada hal yang kita harus hadapi dan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan bahkan dan kita harapkan. Itulah kehidupan. Ada kalanya malah yang terjadi adalah hal yang tidak kita harapkan sama sekali.
Yang kita harapkan kebaikan justru yang terkadang datang adalah memproses hidup kita untuk jauh lebih dewasa. Selamat pagi. Kenyataan itu kemudian membuat perasaan kecewa dalam hidup kita atau dalam diri kita. Apa yang membuat seseorang kecewa? Pertanyaannya. Slide selanjutnya. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Keadaan yang buruk dalam peristiwa ini, Bapak Ibu, adalah tentang Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi keadaan buruk bisa membuat kita kecewa atas hidup ini. Peristiwa-peristiwa yang tidak seperti kita harapkan itu bisa membuat kita kecewa atas hidup ini. Kekecewaan itu tidak pilih-pilih. Mau dia sudah tingkatannya tinggi ataupun dia yang masih belajar, itu tidak pilih-pilih. Betul atau tidak? Itu selalu bisa datang menyerang, bisa datang menghinapi siapa saja di dalam hidup kita. Diproses lewat keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik, seseorang yang memperlakukan kita tidak baik, yang membuat kita kecewa, mungkin keadaan tidak seperti yang kita bayangkan membuat diri kita menjadi kecewa. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis dia sangat-sangat dalam keadaan yang terpuruk. Dia sudah melakukan banyak pelayanan hebat, bahkan dia banyak membaptis orang, tetapi dalam kisah ini dia dijebloskan ke penjara oleh Herodes karena menegur Herodes dan pernikahannya, perkawinannya, Bapak Ibu, dia dijebloskan ke penjara. Lalu setelah itu dia mendengar kabar tentang Kristus dan dia sangat-sangat berharap Tuhan Yesus melepaskan dia dari penjara. Tapi kenyataannya tidak. Makanya dia, Yohanes Pembaptis, mengirim murid-muridnya. Tanya dong, apakah kau sungguh-sungguh Mesias? Kata Mesias itu bukan hanya raja, tapi pembebas. Yohanes Pembaptis sangat berharap dia dibebaskan dari penjara. Keadaan yang buruk bisa membuat seorang yang sangat kuat di dalam rohnya menjadi kecewa. Pernah ngalami? Saya pernah ngalami. Keadaan yang buruk tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak seperti yang kita harapkan, bisa membuat seseorang yang begitu kuat dalam doa, begitu kuat dalam pekerjaan Tuhan, begitu kuat dalam pelayanan, tiba-tiba saya pernah alami. Next selanjutnya. Tak ada yang meragukan ketokohan dan keterkenalan Yohanes Pembaptis. Dia itu sangat dihormati, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mencatat dia akan seperti Elia kuasanya. Betul Bapak Ibu ya? Dia akan membawa hati anak-anak kembali ke Bapa. Pelayanannya sangat luar biasa. Tapi kondisinya sangat berubah ketika penjara yang dia alami. Mungkin awalnya ragu. Saya pernah di posisi ini, mempertanyakan dan berujung pada kekecewaan. Bisa saja Yohanes Pembaptis bertanya, jika memang dia Mesias, saya sudah singgung tadi, mengapa aku tidak dibebaskan? Kata Mesias, pembebas, mana? Aku masih di sini. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Semakin tertekan dan muncul kekecewaan. Next. Nah, inilah dia. Saya sebenarnya sangat-sangat berhati-hati membawakan poin ini, Bapak. Kita baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Matius 11 tadi ya, ayat yang ketiga kita baca. Mungkin di HP sudah ada di depan ini. Kalau ada yang bisa melihat dengan jelas, Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas, kita akan baca 1, 2, 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Poin di sini adalah sebenarnya bukan hanya kedangkalan, tapi kurangnya pengenalan akan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya minta slide selanjutnya dulu. Pengenalan akan Yesus yang dangkal dan tidak utuh bisa membuat kita mengalami kekecewaan.
Yesus hanya dipandang sebagai juru selamat, juru rawat, dan juru berkat. Perhatikan baik-baik. Seringkali kita mendengar ya, berhubungan dengan Tuhan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kekristenan, kehidupan kekristenan itu bicara tentang relationship. Hubungan. Bukan transaksional. Transaksional itu kalau Tuhan menguntungkan, saya akan ikut. Kalau keadaannya baik-baik saja, saya akan gabung melayani. Kekristenan tidak berhenti di situ saja. Kekristenan itu hubungan, dan ini kita sama-sama, kalau teman-teman STT lebih lagi ditekankan gitu, hubungan, jam doa dan sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Seringkali saya masih transaksi sama Tuhan. Tuhan, kalau kondisinya baik, saya bisalah melayani Kau. Kalau semuanya oke saja Tuhan, saya bisalah. Kalau Engkau nggak berkati saya, awas ya, hari Minggu saya nggak ke gereja. Itu transaksi. Mengenal Tuhan bukan hanya juru selamat, juru rawat, dan juru berkat, tapi sebagai seorang pribadi. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Kata berjalan di sana itu bukan hanya bicara satu arah, tapi seperti seorang sahabat dalam hidupnya. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun? Terima kasih. Masih suka miskomunikasi? Masih suka kadang salah paham? Yang 20 tahun berjalan bersama, masih terkadang ada ketidakpas. Nah, berjalan dengan Tuhan itu setiap hari kita yang mengikuti seleranya Tuhan. Itu pengenalan secara utuh, bukan hanya transaksi dalam hidup kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Gak hanya transaksi. Tuhan, kalau Engkau dan berkat-Mu ada dalam hidupku, aku ikut Engkau. Awas ya kalau Engkau gak kabulkan doaku. Gak ada lagi namanya doa-doa dan gereja. Tidak seperti itu. Kristenan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berjalan itu artinya kita mengikuti Dia kemanapun Dia membawa hidup kita. Jadi tidak ada transaksi, tapi hubungan. Nah, seringkali kita tidak belajar jujur di hadapan Tuhan ketika kita mengalami kekecewaan. Padahal sebagai seorang sahabat dan pribadi, dia itu sangat paham Bapak Ibu, tentang perasaan kecewa. Betul atau tidak? Ketika dia dikhianati oleh Petrus, dia sudah tahu sebelumnya, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali saja, engkau sudah siap-siap. Bahkan nanti kalau jantan berkokok 3 kali, itu engkau sudah mengkhianati aku. Dia tahu rasa kecewa, dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya ditinggalkan. Nah, dalam perjalanan proses hidup kita, mari Bapak Ibu kita jujur di hadapan Tuhan. Saya sudah pernah sharingkan ini. Seringkali kan kita berkata seperti, gimana kabarnya? Nah, luar biasa. Berjalan dengan Tuhan itu penuh dengan kejujuran. Makanya Henok itu sanggup berjalan dengan Tuhan. Karena dia tahu, Tuhan yang ini rasanya aku belum bisa. Roh Kudus yang memampukan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Waktu itu Henok belum mengalami Roh Kudus, tapi dia berjalan dengan Tuhan. Dia sampaikan, Tuhan, aku belum nyampe ke level itu, gak apa-apa, ayo jalan terus dengan aku. Itu relationship, itu hubungan di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan sebagai seorang pribadi dengan pribadi, maka kita tahu di
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Amin. Amin. Kekecewaan akan Tuhan itu bisa terjadi kalau hubungan kita hanya transaksi. Tapi kalau hubungan kita seperti seorang sahabat, seperti seorang pribadi ketemu dengan pribadi, itu akan beda. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana mengingatkan kepada kita dan saya, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan sama seperti itu. Saya dengan istri saya baru hampir 13 tahun menikah. Saya dengan istri saya masih punya ego yang tinggi sama satu dengan yang lain. Saya masih suka bergesekan itu dengan istri saya dengan beberapa hal yang prinsip dalam hidup kami. Kalau teman-teman yang konseling pernikahan dengan saya, dengan istri sangat tahu betapa lemahnya saya di titik ini, betapa saya lemahnya di titik itu, gitu ya. Dan itu istri saya melengkapi satu dengan yang lain. Ada rasa mungkin dalam hidup ini sudah berjalan bersama di beberapa perjalanan hidup kami berdua, saya pernah kecewa dengan istri. Tapi obatnya pada waktu saya bilang sama istri saya, tolong jangan lakukan itu lagi. Saya sangat terluka ketika melakukan itu. Itulah hubungan. Amin Bapak Ibu. Dan menganggap Tuhan bukan hanya juru rawat dan juru berkat, tapi seorang pribadi di mana kita berjalan bersama dengan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita tahu cara pandang kita berubah akan hidup. Yang tadinya hal yang buruk kita anggap buruk, tapi seperti Yusuf kita berkata, manusia bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan menjadikan itu hal yang luar biasa. Itu tidak jadi kecewa. Karena apa? Ada pengenalan akan Tuhan secara utuh dan tidak dangkal. Saya punya seorang teman, dia seorang pendoa, dia seorang pembangun kegerakan rohani di tahun 2000-an awal. Dia kalau sharing firman Tuhan itu Bapak Ibu, saya itu senang banget dia itu. Saya sampai berkata, Tuhan, orang ini Tuhan pasti jadi hamba Tuhan yang lain. Ternyata Bapak Ibu, dia jatuh dalam kekecewaan. Dia kalau tumpang tangan dan sebagainya, itu keren banget. Nyanyi gitu, dia keren banget. Dia, doanya kuat, orangnya powerful, sampai berita itu keren dan sebagainya. Saya sampai ngomong Tuhan, ini orang pasti jadi. Tapi Bapak Ibu, karena pengenalan yang tidak utuh, membuat dia jatuh. Dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Kata utuh di sana, itu berjalan, dilengkapi setiap hari, dikenal setiap hari. Semakin utuh, semakin paham, semakin kuat, semakin mengenal Dia. Semakin kita mengenal Tuhan dan kebenarannya, kekecewaan itu Bapak Ibu bisa digantikan dengan ucapan syukur di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya itu punya beberapa rekan yang status WA-nya itu berubah dengan sangat cepat. Dia bisa upload status saya bersyukur Tuhan untuk kejadianku yang luar biasa. Mazmur itu ya. Tapi dalam hitungan hari, ya upload lagi status. Dia share lagi status. Aku ingin menyendiri, termenung. Pokoknya kalau perlu ke tempat yang tidak ada orang mengenalku. Karena hatiku beberapa hari yang lalu dia statusnya keren banget, penuh rohani. Jadi seperti orang ini. Naik lagi tiba-tiba. Kalau kenal Tuhan yang utuh, kita akan pilih-pilih kata-kata kita. Benar atau tidak? Sangat berhati-hati. Karena itu akan dibaca orang. Benar atau tidak Bapak Ibu? Kenal Tuhan
hanya untuk membuat kita semakin berjalan dalam kedewasaan dan menyikapi semua kejadian yang tidak baik dalam hidup kita dengan benar. Bukan transaksi. Oh Tuhan, kalau mau berkati saya, aman semua Tuhan. Saya pelayanan deh, saya kerjakan ini. Tapi kalau kita kenal Tuhan yang utuh dalam hidup kita, sekalipun Tuhan manusia meninggalkan aku, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun keadaannya membuat aku kecewa, tapi Engkau tetap bersama dengan aku, itu lebih dari cukup. Itu keren. Amin Bapak Ibu, itu utuh. Nah, berjalan setiap hari itu tidak proses bolong-bolong. Ngerti maksud saya bolong-bolong? Hari ini berjalan dengan Tuhan, besoknya ya udah aku aja yang perintah Anda, nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, orang yang berjalan setiap hari itu Bapak Ibu setiap hari harus membuat waktu, make time, membuat waktu untuk ketemu. Saya dengan istri tiap hari minimal sebelum kami tidur kami harus ngobrol. Kecuali kerjaan dan sebagainya itu membuat kami terus langsung berdoa gitu ya. Tapi minimal kami ngobrol. Hari ini ngapain aja? Hari ini itu make time, membuat waktu. Itu berjalan setiap hari, itu aja yang kami sisipkan waktu, kami sediakan waktu, kami menciptakan waktu. Kami masih suka sih pendapat. Tapi itulah proses berjalan. Proses mengenal satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak mudah kecewa. Salah satu kunci mengatasi kekecewaan dalam poin ini adalah dengan mengenal, berjalan, menciptakan waktu dengan Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya boleh share ya Bapak. Kekuatan rohani kita itu tidak boleh tergantung dari luar. Pengenalan akan Tuhan tidak boleh bergantung dari luar. Tidak hanya boleh bergantung kepada event. Ada KKR, ada apa, itu semua bagus. Ada seminar, itu semua bagus. Ada khotbah-khotbah yang kita dengar, itu bagus. Tapi kekuatan rohani yang sesungguhnya ketika kita dari dalam berkata, saya mengasihi engkau dan saya mau belajar hidup dalam kebenaran firman. Jadi udah gak tergantung. Yang dari luar itu hanya menyupport. Anda bisa bayangkan kalau yang kekuatan kita, rohani kita hanya dari luar. Ketika ada hantaman kencang, buang, sudah dipastikan ambruk. Tapi kalau kita punya dalam diri kita ini, di dalam roh kita ada kekuatan, ada pengenalan akan Tuhan, ada yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika keadaan buruk, kekecewaan pukul kita sekali, kita bisa bertahan. Oke, saya masih bisa bertahan dengan Tuhan. Sampai dia berkata, nih, tak pukul dari sini, tak hantam dari sini. Sini kekecewaan, difitnah, dicaci maki, dikecewakan, dipukul kanan kiri, ditinggalkan orang yang dikasihi. Tapi ada kekuatan yang dari dalam, ada pengenalan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Amin. Tapi kalau dari luar pukul sekali, dia mungkin kita berkata, masih tambah lagi. Bisa jadi kita terkapar dan kita kecewa dan berkata, di mana engkau Tuhan? Dan berkata, aku di sini. Engkau aja yang gak mau berjalan dengan aku. Pengalaman ini harus diciptakan setiap hari. Make time. Berjalan bersama Dia, mengenal Dia. Disebut sebagai Tuhan bukan hanya di mulut dan pengertian saja, tapi seharusnya Dia menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Ini poin yang saya sangat diberkati di sini. Tuhan, kalau saya ada salah gitu ya, dalam doa saya ketika saya baca slide ini, kalau saya masih sering transaksi dengan Engkau,
Tuhan kalau Engkau kirim saya ke daerah pelayanan yang bagus, saya oke ikut Engkau. Tapi kalau Engkau kirim saya ke daerah-daerah yang susah, jangan deh Tuhan. Itu transaksi. Saya sudah alami itu. Saya mau dikirim ke daerah mana, tapi Tuhan ngomong, tuh daerah itu biar gak enak. Sampai hari ini. Saya belajar ikut Tuhan. Next. Terima kasih. Kegagalan memahami maksud Tuhan. Ayat 4. Ini jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Jadi semua yang sudah dilakukan oleh Yesus, membangkitkan orang mati, membuat mujizat, mengajar dan sebagainya, suruh memberitakan kepada Yohanes. Terima kasih. Selanjutnya, orang yang memahami maksud Tuhan pasti tidak akan menjadi kecewa dan menolak dia. Kepada murid-murid Yohanes, Yesus mengajar tentang kuasanya dalam menyembuhkan dan dalam memberitakan kabar baik. Dengan apa yang dilakukannya, semestinya kita bisa menggali maksud dan kehendaknya. Stop sampai sini. Saya diberkati ketika saya mendengar sharing tentang tujuan. Pastor Sidney Moide, penyanyi ya Bapak Ibu ya, dia berkata hidup itu harus digerakkan oleh tujuan, bukan hanya sekedar passion, bukan hanya sekedar keinginan yang kuat, tapi harus ada tujuan. Ketika kita memahami tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita, itu akan menghindarkan kita dari perasaan kekecewaan dan iri hati. Siapa yang di sini pernah ngalami seperti ini? Pelayanannya dia kok jauh lebih keren ya? Kalau dia yang mimpin pujian kok jauh lebih ngangkat ya? Emang apa yang diangkat? Kalau dia yang pokoknya kok keren banget ya? Aku pengen ya. Kalau kita memahami maksud Tuhan, Yohanes itu sudah ada maksud dan tujuan daripada Tuhan dalam dirinya. Masing-masing sudah ada tujuan dan maksud Tuhan. Katakan amin. Setiap kita itu sudah dibekali oleh Tuhan. Masing-masing itu tujuan. Katakan tujuan. Maksud Tuhan. Jadi kalau kita paham betul apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan tujuannya dan maksud kehendaknya dalam hidup kita, gak ada lagi iri hati dan kekecewaan. Setiap orang sudah ada porsi pelayanan, sudah ada porsi pekerjaan, sudah ada porsinya masing-masing. Jadi inilah yang dikatakan Yohanes, engkau sudah melihat, sudah mendengar, aku yang bagiannya ini, engkau mempersiapkan jalan bagi aku, sudah selesai. Ini bagianku. Yesus ngomong seperti itu. Yohanes, engkau hanya mempersiapkan jalan bagiku. Itu maksudnya. Engkau gak perlu pertanyakan lagi. Aku yang akan melanjutkan pelayanan. Itu Yesus. Ketika kita tahu tujuan yang apa Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah merasa iri hati dan kecewa. Yang pertama tadi mengenal dia. Yang kedua sangat-sangat harus tahu tujuan hidup kita yang Tuhan mau. Setiap kita itu udah punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Makanya saya bilang setiap langkahku itu udah diatur oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau masih suka iri hati dengan orang lain dan berkatnya, saya harus katakan kenali tujuanmu. Setiap kita itu udah punya porsi berkat dan bagiannya masing-masing. Amin. Gak perlu kecewa. Jangan-jangan saya disediakan Tuhan yang di sana. Engkau gak perlu lihat berkat orang lain dan berkata aku mau itu. Gak perlu. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Itu buat dia. Itu tujuan Tuhan dalam hidup. Engkau dan saya harus lakukan melihat yang Tuhan mau. Itu penting. Mau kapasitasnya 1, talentanya 5, mulai 4, udah masing-masing, benar atau enggak? Jadi tak ada lagi kecewa nih. Dia memang dipercaya Tuhan untuk melawat orang ribuan.
Enggak masalah. Loh, orang seperti itu orang merdeka. Saya ditempatkan di bagian ini, jemaat yang sederhana, saya layani dengan tekun, akhirnya berkembang. Ini bagian saya, ada berkat di sana. Itu akan menghindarkan kita dari rasa kekecewaan dan dari hati. Kalau kita terus pandang perjalanan dan track record orang lain, keberhasilan orang lain jadi acuan hidup kita, sudah salah. Seharusnya kita pandang cara Tuhan mau dalam hidup kita membuat kita berhasil. Kalau kita acuannya, patokannya harus seperti itu, harus seperti itu. No. Tuhan, kau mau apa dalam hidup saya? Itu yang paling penting. Itu tujuan. Karena tujuan yang kuat dalam hidup kita membuat kita terhindar dari rasa kecewa dan iri hati. Sudah tahu tujuan hidup masing-masing? Ada mbah-mbah yang tanya sama saya, Mas, saya itu sampun sepuh. Kula niku sampun sepuh. Nah, tujuane Gusti tak kula niku napa? Mbah, kalau boleh sharing, kalau boleh berbagi, mungkin hari-hari ini tidak bisa melayani di luas tempat, di banyak tempat, tidak bisa bekerja mungkin semaksimal mungkin karena faktor usia, tapi bisa lewat doa. Tanya tujuan Tuhan. Kedua, jadi teladan, melayani dalam hal kecil. Itu sudah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, itu saya sharing ke mbak-mbak yang memang sampun sepuh, sudah tua. Dilayani, jadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Anak cucu lihat, mbahku, walaupun dalam kesederhananya, tapi dia punya tujuan, dia punya keteladanan. Sudah ketemu tujuan? Sudah? Yakin? Nanti waktu Tuhan suruh kebagian susah, mau? Kalau rohnya masih berkobar-kobar, masih satu komunitas, mau? Giliran sendirian? Harus mau ya? Harus mau. Ya, saya alami. Ketika saya dalam komunitas yang kuat, saya berkata, Tuhan, kau suruh saya kemana saja? Sok-sokan. Kau suruh saya kemana saja? Ketika saya sendirian, saya mulai mempertanyakan, ini tenang apa ora? Ini bener apa tuh Tuhan? Ini masuk daerah kayak gini? Itu yang kau mau dalam hidup saya. Tuhan, tanya sekali lagi, apa tujuanmu? Itu yang menggerakkan saya berjalan mengenal dengan poin pertama. Dan terus melihat, oh Tuhan, kau mau ini dalam hidup saya. Hidup kita harus tahu maksud dan tujuan dalam hidup ini. Ini tidak berbicara tentang usia. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah tahu tujuan hidupnya mau apa. Benar atau tidak? Mereka udah tahu 10 tahun lagi, saya mungkin akan di sini, saya akan di sini, saya akan di sini. Itu ya, tujuan dari Tuhan yang membuat kita kuat dan kita tidak mengalami kekecewaan dan iri hati. Padahal Tuhan sudah berbuat banyak dalam hidup kita, tapi terkadang kita masih saja kesulitan memahami rencananya. Saya tutup dengan ini, rencana Tuhan yang luas dan utuh. Perhatikan kata utuh tadi. Utuh itu berjalan setiap hari. Semakin kenal, bukan tiba-tiba utuh, bukan. Utuh itu, oh hari ini Tuhan pimpin saya ke sini. Saya harus kenali dia. Itu semakin hari, semakin utuh, semakin komplit, semakin sempurna di hadapannya. Itu utuh. Bisa memakai keadaan apapun untuk dijalankan. Rencana Tuhan yang luas dan utuh, yang tiap hari dibangun, diciptakan, bisa memakai keadaan apapun untuk dijalankan. Termasuk keadaan yang susah dalam hidup kita. Keadaan di mana kita mungkin dalam kondisi yang mungkin ditekan oleh orang. Jadi hari ini, kalau mungkin dari antara kita sedang berangkat ke gereja, Tuhan, aku tuh sedang mengalami kekecewaan dalam hidupku. Saya berdoa ini firman buat setiap kita, termasuk saya. Saya mau berjalan dengan Engkau setiap hari. Semakin saya kenal dengan Engkau, semakin saya melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa lewat kejadian yang buruk dalam hidup saya.
saya itu dirubah Tuhan, betul-betul Bapak Ibu, lewat mulut saya, itu prosesnya nggak mudah, ini itu butuh bertahun-tahun. Saya udah sharingan ya, kalau ada apa sedikit yang tiba-tiba itu tidak sesuai dengan hati saya berkata seperti ini, aduh, wah piye ini, ngerti piye ya, bagaimana ini, waduh, istri saya saking jengkelnya, bola balik Ustaz Kandani, mulutnya hati-hati, padahal nggak ada kata sial, nggak ada kata kurang aja, nah gitu. Terus istri saya tegur, mulutnya, dia keras ngomong kalau sama saya gitu, kayak militer, siap. Enggak sih bercanda. Dia pasangan yang cukup ngompetin saya gitu ya. Jadi saya beberapa tegur sama dia, ayo kamu sharing firman Tuhan, mulutmu harus juga. Sampai beberapa waktu itu perjalanan yang terus, aduh mulutku, aduh ketika lagi, oh iya, apalagi kalau nyopir ada dia, kayak sudah ada sapamnya gitu, lagi, waduh ada dia, wah puji Tuhan macet, padahal sebenarnya mulutnya mau ngomong, waduh piye ini macet, sudah ada sapamnya, itu proses. Sampai akhirnya saya menemui diri saya, kok saya udah jarang banget ya bilang hal-hal yang seperti itu. Saya gantikan dengan, aduh, terima kasih Tuhan. Waktu kena standar itu sakit banget. Saya langsung, Tuhan Yesus baik. Itu sakit betul, karena darahnya kan muncul, itu ya keluar. Terus saya masih antar anak saya ke sekolah. Jadi saya standar di tengah. Juga gitu, saya antar darahnya muncul itu sampai rumah. Loh, kakiku kenapa? Kena standar. Ya udah, beresin sama istri saya. Saya mau belajar. Itu proses yang lama, tapi itu membuat saya utuh. Enggak tiba-tiba, tapi menciptakan setiap hari. Itu proses setiap hari dalam hidup kita. Amin. Susah mas, betul. Secara daging susah. Tapi Tuhan berkata, aku mengirimkan kepada seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Memahami Tuhan, mengenal tujuan hidup kita, berjalan bersamanya akan membuat kita menang akan iri hati dan kekecewaan dalam hidup kita. Saya boleh undang pemain musik bisa membantu kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Saya tadi udah request ke teman-teman lagunya. Nah, ini dia saya dapat. Seberapa ya? Oke. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Saya pengen yang slide karena semua yang baik. Semua yang baik ini apa Bapak Ibu? Semua yang sesuai dengan harapan kita, semua yang baik
Terkadang itu kesendirian yang Tuhan izinkan. Semua perjuangan itu semua yang baik. Jadi maksud saya Bapak Ibu, jadi semua yang baik dalam hidupku. Baik itu sepertinya kecelakaan yang menimpa kita, kecelakaan tanda kutip, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mungkin diperlakukan tidak baik, tapi semua yang baik dalam hidupku itulah karya. Itu ada rencana Tuhan di sana. Amin Bapak Ibu, ada rencana Tuhan di sana. Tergantung kita sangat harus berjalan dengan Tuhan. Kita pujikan ini ya. Langsung ya Mas Rahul ya. Bila kulihat sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tersayang, katakan semua semua yang baik dalam hidupku. Itulah yang kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ada kasih yang menghidupku. Ku ada untuk menjadi karya baru. Kita pujian-pujian, mari sama-sama katakan. Dan lihat wajah kami terkagum. Bila kami melihat hidup kami, semua yang baik dalam semua yang baik itulah yang kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari kasih yang lebih. Aku menjadi, mari kita sama katakan, aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal. Kasih yang melebihi ku ada untuk, katakan sekali lagi, dan kami ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang kasih yang melebihi ku ada menjadi
emosional Tuhan. Ajari kami gak emosional ikut Engkau. Ajari kami bukan menyembah hanya lewat lagu, tapi bicara tentang hubungan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Mau berdoa pagi hari ini, firman-Mu melawat setiap kami. Kalau kami mungkin dalam kekecewaan, mungkin kami dalam cara pandang yang salah, tapi kami mau belajar. Kami mengenal Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama Engkau. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan ampuni, berilah berkat, katakan Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan ampuni, berilah berkat. Katakan sekali lagi Yesus, kita panggil namanya. Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan ampuni, berilah berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa bagi setiap kami yang mungkin belum menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Temui kami Tuhan di sana. Berbicaralah supaya kami tidak mudah untuk kecewa, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau setiap hari, setiap waktu, menciptakan waktu bersama dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami mau Tuhan, kami mau melihat semua kejadian dalam hidup kami itu baik berasal dari Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya meninggalkan, saya boleh minum dulu? Boleh ya? Bapak Ibu, seperti biasa, saya bolehkah pamit duluan ya? Ya, karena saya harus kembali ke tempat pelayanan. Saya berdoa setiap kita semakin mengenal dan tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya bersyukur untuk kesempatan waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadikan berita hidup kami semua. Tiba saatnya kami mau mempersembahkan berkat. Mari kita sambut dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan.
sudah memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan ini, bisa memperlebarkan kerajaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum memberikan yang terbaik bagi Engkau, besok depan bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Untuk Jumat ibadah komsel di tempat Ibu Narti jam 5 sore. Untuk WL-nya nanti Kak Dewi dan firman Tuhan Kak Gloria. Tanggal berapa ya? Itu di rumahnya Ibu Kamila. Tanggal 5 Ibu Narti. Ralat, jadi Jumat itu ibadah di tempat Ibu Karmina. Dan Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu WL Kak Rahul, singer Kak Christine dan Kak Gloria. Pemain musik grup Elsa Dayong. Petugas LCD Ibu Juwerni. Pelayanan sekolah minggu Kak Dewi. Mungkin ada pengumuman tambahan. Terima kasih. Kami mau menutup ibadah pada pagi hari ini. Doa syafaat saya minta Kak Yunus. Doa berkat saya minta Om Enzi. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menghadap kepada doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan menjadi sebuah dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melihat kami manusia yang penuh
penuh dengan dosa. Kami tak sadar dan kami tahu kami tidak bisa menjadi seseorang yang mungkin bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Tetapi biarlah kasih-Mu Kristus yang selalu menolong, menjaga dan melindungi kami, dan terus menguatkan kami dan membawa kami ke dalam kesempurnaan itu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat negara Indonesia. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan dari presiden sampai kepada bawahannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka hati yang taat, hati yang jujur, sehingga mereka mampu melaksanakan semua tanggung jawab yang dipikul mereka Tuhan, hingga selesai dengan masa jabatan yang baik Tuhan. Tuhan berkati negara-negara di sekitarnya juga Tuhan, yang mereka juga mengalami situasi yang tidak baik, tapi kiranya Tuhan berikan kesatuan di antara negara-negara, yaitu Tuhan Yesus, Ukraina dan juga Rusia yang saat hari ini mereka terus perang Tuhan. Tapi kami percaya rencana Tuhan dan semuanya akan baik pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan darah kuat kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan tidak sanggup untuk menggoyahkan tempat ini. Karena percaya Tuhan telah menyiapkan dan mengirim malaikat-malaikat Tuhan untuk berjaga-jaga di tempat ini Tuhan. Dan tempat ini menjadi tempat di mana kami berkumpul dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati gembala sidang di tempat ini. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati Pak Daniel Sriwijaya yang sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Dimanapun pelayanan hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati lebih lagi, supaya hanya nama Tuhan yang dapat dimuliakan, hanya nama Tuhan yang dapat ditinggikan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kemuliaan yang kami ambil daripada Engkau, tapi biarlah kemuliaan kami kembalikan semuanya ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati para jemaat, baik yang mereka bekerja di ladang, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, menyentuh menggunakan tangan mereka, Tuhan buat itu berhasil dan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi mereka semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harapan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Sebelumnya kita akan mendoakan bersama-sama, mendoakan Bapa kami menurut ajaran Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sebelum menerima berkat yang daripada Tuhan, kami lihat ada jiwa yang baru pertama kali hadir. Yang di sebelah, ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Ada? Gak ada. Hayela, I miss you. Kami memuji kebesaran. Amin. Thank you Lord.
Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.